Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga tetap baik ya, dan teruslah penuh pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengajar kita untuk dapat melakukan hal-hal yang baik di dalam pekerjaan kita sesuai dengan kehendak Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai hari ini. Kami merasakan betapa Engkau baik kepada kami dan terus memelihara kami. Ya Tuhan, kami percaya sebagaimana pemeliharaan-Mu dalam hidup kami sampai hari ini, Engkau akan menyertai dan memelihara kami pada hari-hari kami ke depan. Dan kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukan banyak hal yang baik yang sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh sebab itu kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Kami yakin dan percaya hanya firman Tuhanlah satu-satunya penuntun hidup dan memberikan pengertian yang baik bagi kami untuk dapat menjalani kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP, Kamis 20 Februari 2025, tertulis dalam kitab Mazmur 71 ayat 18. Dalam bahasa Batak Psalmen 70 sada ayat 10 walu. Saya akan bacakan bagi kita semua dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Nang sahat di hadohu ngondohot haubanon, say unang tadikon au ale de bata. Paima hubaritahon tanganmu tu na pinopar. Hagogoonmu tu salhut akka narosogot. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Menjadi tua itu adalah suatu kepastian, tetapi terlihat tidak tua itu adalah usaha dan pilihan. Suatu ketika kami pernah bertemu dengan seorang bapak yang sudah lanjut usia. Ya, pada waktu itu usianya 82 tahun. Lalu suami saya bertanya kepada beliau, "Kira-kira Amang apa rahasia umur panjang?" Lalu jawab bapak tersebut, "Bersyukur Amang." Wow, suatu jawaban yang singkat, padat, tetapi sangat dalam artinya. Ya, rasa syukur membuat kita bisa menerima apapun yang terjadi dalam hidup kita, di dalam keyakinan Tuhan selalu beserta dengan kita. Rasa syukur membuat kita kuat dan mengerti apa yang direncanakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi tua itu sudah pasti. Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang dapat menghambat perjalanan waktu. Usia akan terus bertambah. Detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun terus berjalan tanpa dapat kita hentikan. Sekuat apapun kita menahannya, waktu itu akan terus berjalan. Oleh sebab itulah tua itu sudah satu hal yang pasti dalam kehidupan kita. Tetapi untuk terlihat tidak tua itu adalah pilihan. Apa bisa begitu? Ya tentu banyak pengalaman iman yang dijalani oleh orang-orang percaya dan kita bisa meneladaninya. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini mengatakan bahwasanya rasa syukur, rasa percaya pemazmur kepada Allah, di mana di sepanjang kehidupannya dia menjadikan Allah satu-satunya tempat perlindungan dan pertolongannya. Apakah pemazmur hidupnya baik-baik saja?
Oh, tentu tidak. Dia mengalami banyak kesulitan. Semasa ia muda, dia mengalami banyak penderitaan, diskriminasi, tekanan, dan lain sebagainya. Tetapi di dalam keyakinan dan meletakkan kehidupan kepada Tuhan, dia dapat melewati itu semua. Sampai pada waktunya, pemazmur boleh melihat bagaimana Tuhan bekerja dan berkarya dalam hidupnya. Dari seorang gembala, Tuhan mengangkat dia menjadi seorang raja. Dari orang yang menderita, yang dikejar-kejar para musuhnya, tapi Tuhan selalu meluputkannya. Pemazmur sampai masa tuanya merasakan penyertaan Tuhan selalu ada. Dan di dalam masa tua pun dia terus berdoa kepada Allah. Seperti apa yang dikatakan dalam renungan kita pada hari ini. Sampai masa tua dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku. Ungkapan ini bukan berarti dia merasa ditinggalkan oleh Allah. Tetapi ini adalah doa pengharapan di dalam permohonan kepada Tuhan. Karena mungkin di masa tua dia akan mengalami penurunan kekuatan, kemampuan, dan lain sebagainya. Bisa saja di masa tuanya dia mulai goyah karena kekuatan dan kemampuan yang semakin menurun karena usia yang semakin senja. Oleh sebab itu saudara-saudara, kenapa saya katakan tadi rasa syukur akan membuat kita akan lebih kuat dan mampu menjalani kehidupan. Masa tua kita harus memang penuh rasa syukur. Karena tidak semua orang sampai di usia tua, bukan? Oleh sebab itu ketika kita sampai pada hari ini, mari kita bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Supaya kita dapat menjalani hari-hari kita dan menikmati kehidupan kita dengan baik, sekalipun perjalanan hidup kita tidak selalu mudah. Pergumulan, masalah, sakit, itu akan datang silih berganti di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi rasa syukur kita membuat kita semakin dekat kepada Tuhan dan terus terhubung dengan Tuhan. Sehingga rasa syukur itu mendorong kita untuk menyaksikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Orang yang bersyukur akan memancarkan sukacita dari kehidupannya kepada banyak orang. Inilah yang mau dikatakan dalam renungan kita. Supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Seberapa banyak pun usia kita sampai pada hari ini adalah berkat anugerah Tuhan yang harus kita syukuri. Dan di dalam usia kita ini, disinilah kita terpanggil untuk memberitakan kuasa Allah yang terjadi dalam hidup kita untuk menjadi berkat, menjadi sukacita bagi generasi yang terkemudian. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk tetap menjalani hari-hari hidup kita dengan rasa syukur, sehingga di usia kita saat ini kita terus bersukacita menikmati hari-hari yang Tuhan beri di dalam pengharapan yang tak pernah berubah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu yang kami terima di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang Engkau beri bagi kami. Ajari kami untuk mensyukuri kehidupan kami. Ajari kami untuk mensyukuri segala sesuatu yang kami terima di dalam kehidupan ini. Karena dengan demikian, Tuhan boleh memakai kami untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan ini. Memberitakan kuasa-Mu, memberitakan kebaikan-Mu kepada banyak orang. Terlebih-lebih kepada generasi kami dan juga generasi bangsa ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah setiap hari hidup kami terus berdampak bagi banyak orang. Bapa yang baik, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, seluruh cita-cita dan harapan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang menolong kami, memberkati kami di dalam segala pekerjaan kami, agar kami dapat menjalani hari-hari hidup kami, melakukan pekerjaan kami dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Berikan kekuatan, kesehatan, dan juga pengharapan yang teguh. Kiranya Tuhan menolong kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Terpuji dan termulialah Engkau ya Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.